Selamat siang, nama saya Ali Mustafa. Saya dari Himpunan Mahasiswa Teknik Lingkungan ITN Malang. Jadi pada video ini saya akan menjelaskan gitu ya terkait urban composter yang telah kami buat. Nah, yang pertama adalah mengenai apa sih sebenarnya fungsi dari alat komposter yang telah kami buat. Jadi berawal pada permasalahan sampah yang ada di dunia, terutama di Indonesia saat ini gitu ya. Permasalahan sampah itu kan tidak pernah ada habisnya gitu, mulai dari dulu sampai sekarang gitu. Ya mungkin kalau kita berpikir gitu ya, ketika kita membuang sampah, ya udah gitu, ketika sampah itu diangkut ke TPA, masalah selesai gitu. Padahal tidak seperti itu gitu. Memang benar di TPA atau tempat pemrosesan akhir itu sampah-sampah dari kita itu ada yang diproses gitu, tapi itu hanya beberapa persen gitu, mungkin sekitar tidak lebih dari 10%, karena memang sarana dan prasarana serta SDM yang ada di TPA itu sendiri masih kurang gitu ya, karena memang setiap harinya itu volume sampah yang diterima itu juga sangat banyak gitu. Bayangkan ketika kita membuang sampah satu hari mungkin sekitar 1 kilo, dan itu semua orang membuang 1 kilo gitu. Bayangkan setiap hari berapa banyak sampah yang tertumpuk di TPA. Maka dari itu sekali sampah-sampah yang tidak terolah atau terproses lagi di TPA, jadi hanya ditumpuk begitu saja. Ketika sampah itu tadi hanya ditumpuk begitu saja, otomatis itu akan menimbulkan banyak sekali permasalahan, mulai dari pencemaran lingkungan, terus semakin berkurangnya lahan, dan lain-lain. Nah, maka dari itu kami berpikir untuk mengatasi permasalahan sampah ini itu bisa kita mulai dari diri kita sendiri, yaitu sumber dari yang menghasilkan sampah. Nah, salah satunya adalah dengan mengurangi sampah organik gitu. Jadi sampah organik kita olah untuk dijadikan pupuk padat maupun pupuk cair menggunakan alat komposter ini. Namanya urban composter yang telah kami buat ini. Nah, untuk kenapa kita namai urban composter, alat yang kami buat ini, itu adalah karena berawal dari urban itu kan identik dengan perkotaan gitu, yang lahannya itu kan sangat terbatas. Nah, alat komposter ini tuh bisa digunakan di lahan-lahan yang terbatas gitu, terutama di daerah perkotaan gitu. Jadi sangat simple, juga mudah untuk membuatnya dan mengoperasikannya. Maka dari itu ini kita namakan urban composter. Untuk berikutnya itu adalah bagaimana cara membuat alat ini. Nah, itu bisa disaksikan di video ini juga. Silakan langsung saja. Ini adalah video mengenai bagaimana cara membuat alat komposter urban composter ini. Spido.
sudah punya gambaran gitu ya. Mungkin cukup mudah gitu ya kalau menurut saya cara membuat alat komposter ini gitu. Bisa menggunakan ember bekas apapun gitu ya. Kalau untuk ukuran sendiri yang kami buat ini itu ukuran 25 liter. Karena apa? Karena kami berpikir bahwa ukuran 25 liter ini atau 25 kilo ini itu ukuran yang pas itu untuk skala rumah gitu. Jadi itu alasan kami menggunakan ember 25 liter ini. Untuk teman-teman itu bebas sih, bisa menggunakan, menyesuaikan gitu ya, sesuai dengan kebutuhan. Bisa menggunakan ember ukuran berapapun itu gitu, dan manfaatkan barang-barang bekas gitu, agar kita bisa memanfaatkan sampah-sampah yang sudah terbuang gitu. Misalkan ember bekas, paralon bekas, dan lain-lain gitu ya, yang alat yang kita butuh. Untuk selanjutnya adalah terkait bagaimana gitu ya cara mengoperasikan alat komposter ini. Nah, yang pertama adalah kita harus punya alat komposter ini atau tong komposter ini, bebas teman-teman bisa menyebutnya. Kalau kami menamakan ini adalah urban komposter. Yang pertama adalah teman-teman harus siapkan sampah organik. Nah, sampah organik ini pun juga kita bagi menjadi dua ya. Ada sampah hijau, ada juga sampah coklat, material hijau, ada juga material yang coklat gitu. Nah, apa bedanya? Untuk material hijau sendiri itu terdiri dari sampah-sampah sayuran, terus kulit-kulit buah, cangkang telur, dan lain-lain gitu. Untuk sampah coklat sendiri, nah itu terdiri dari seperti yang ada di sini, itu terdiri dari daun coklat, terus terdiri dari ranting-ranting pohon. Intinya adalah sampah-sampah yang berasal dari alam yang berwarna coklat. Nah, dua ini itu juga memiliki fungsi yang berbeda. Jadi sampah hijau ini itu adalah sampah yang menghasilkan nitrogen yang banyak gitu. Nah, itu dibutuhkan untuk pupuk, dan untuk pupuk sendiri itu kan terdiri dari banyak sekali zat-zat yang ada di dalamnya gitu ya. Dan itu juga harus berimbang. Nah, maka dari itu kita harus juga menambahkan sampah coklat atau material coklat ini untuk menyeimbangkan kandungan pupuk yang telah kita buat. Dan untuk material coklat ini tuh terkandung banyak sekali karbon gitu ya, yang dibutuhkan juga untuk tanaman maupun untuk proses pengomposan. Untuk bagaimana proses dari kita membuat kompos, silakan tetap nonton video ini. Nah, ini adalah alat komposter, urban komposter yang sudah kami buat. Nah, ini ada beberapa bahan gitu yang kita gunakan, yaitu ember, terus ada keran air dispenser. Nah, itu teman-teman bisa beli di toko bangunan. Terus ada juga pipa paralon. Nah, pipa paralon ini itu juga berfungsi apa? Nah, itu ada fungsinya. Yang pertama adalah untuk pendistribusian udara gitu, karena pada prinsipnya alat komposter ini itu kita gunakan metode aerob gitu ya. Jadi untuk proses pengomposannya itu membutuhkan udara, sehingga kita buat pipa seperti ini agar si alat komposter ini tuh tetap bisa tetap udara itu tetap bisa masuk ke dalam alat ini. Nah, ini adalah penampakan di dalam alat komposternya. Nah, ini pipa paralon kita bolongi agar udara itu, sirkulasi udaranya itu bagus di dalam sini. Terus ada juga saringan. Nah, ini saringan juga gampang banget gitu ya, bisa dibeli di toko-toko kebutuhan alat rumah tangga. Jadi untuk saringan ini tuh fungsinya apa? Adalah untuk memisahkan antara pupuk padat dan pupuk organik cair. Nah, untuk pupuk organik cairnya itu berada di bawah sini, mengumpul di bawah. Nah, untuk pupuk padatnya itu ada di atas saringan ini. Jadi seperti itu. Nah, ini adalah penampakan dari material hijau untuk kita masukkan ke dalam alat komposter. Nah, ini terdiri dari sampah bekas kulit pisang, terus ada juga kulit cangkang telur yang sudah kita hancurkan. Nah, ini bisa disebut material hijau. Untuk selanjutnya, nah ini adalah
material coklat. Itu terdiri dari ranting-ranting pohon yang sudah agak hancur, terus juga ada sisa-sisa daun yang sudah kering. Nah, ini namanya material coklat. Dan tidak lupa juga dalam membuat kompos. Nah, biasanya kan butuh waktu yang lama gitu ya untuk membuat kompos. Nah, untuk mempercepat proses dari pengomposan itu sendiri, kita biasanya membutuhkan bioaktivator gitu. Jadi ini adalah bioaktivator yang kami buat sendiri. Untuk bahan-bahannya itu adalah dari air sisa beras, cucian beras. Nah, itu kita campur dengan E4 dan molase atau gula tetes tebu. Nah, itu bisa diganti juga dengan gula pasir biasa. Nah, setelah itu kita diamkan selama mungkin 1 minggu. Setelah 1 minggu, nah ini sudah bisa kita jadikan bioaktivator. Nah, fungsi dari bioaktivator ini sendiri itu adalah untuk mempercepat dari proses penguraian dari kompos-kompos yang kita punya. Jadi mungkin misalkan membutuhkan waktu 6 bulan, nah dengan bioaktivator ini tuh bisa mengurai hanya sekitar 6 bulan itu sudah bisa mengurai. Jadi seperti itu. Baik, untuk yang pertama adalah kita harus membuka tutup komposter yang kita punya. Terus kita masukkan bahan organik material hijau seperti ini. Kita masukkan saja. Nah, setelah itu adalah kita masukkan bahan-bahan material coklat. Oh ya, ini juga penting juga untuk bahan ini itu juga ada perbandingannya antara material hijau dan juga material coklat. Jadi material hijau itu 2, untuk material coklatnya itu 1. Jadi 2:1. Nah, kira-kira segini untuk perbandingannya, 2:1. Nah, setelah kita masukkan bahan-bahan yang sampah organik yang akan kita kompos, nah itu kita semprotkan dengan bioaktivator. Bisa juga langsung diteteskan, yang penting adalah tercampur dengan rata. Nah, jadi sudah cukup selesai. Untuk selanjutnya adalah kita mengaduk agar campuran bioaktivator tadi bisa merata. Setelah selesai mengaduk, kita menutup alat komposter ini supaya apa? Supaya tidak ada lalat yang masuk ke dalam alat komposter ini. Karena lalat itu nanti bisa menimbulkan belatung gitu ya di kompos kita gitu. Tentu kita juga tidak mau ya ada belatung di dalam kompos kita. Ditutup dan teman-teman bisa memasukkan bahan-bahan yang sudah organik yang sudah disiapkan itu bisa tiap hari bisa dimasukkan, dan untuk setiap pemasukan itu bisa menambahkan bioaktivator juga. Dan jangan lupa harus diaduk juga gitu ya. Terus setelah ditutup ini biarkan selama 3 bulan. Dan setiap hari itu juga bisa dimasukkan sampah terus. Pupuknya ini, pupuk padatnya ini bisa kita panen setelah 3 bulan. Nah, untuk pupuk organik cairnya itu selama 2 minggu sampai 1 minggu itu sudah bisa kita panen. Nah, bagaimana? Itu tadi adalah proses atau cara menggunakan alat komposter yang telah kami buat. Bagaimana teman-teman? Cukup mudah gitu kan ya? Mungkin dari situ teman-teman mulai tertarik itu untuk mengolah sampah organiknya sendiri gitu, yang punya nilai manfaat untuk diri kita sendiri dan juga untuk alam sekitar kita. Untuk selanjutnya adalah mengenai hasil dan bagaimana cara pengaplikasiannya dari pupuk yang telah kita buat. Jadi nanti outputnya itu atau hasil pupuknya itu ada 2 macam, yaitu pupuk padat
dan pupuk cair. Nah, untuk pupuk padat sendiri itu biasanya kurang lebih sekitar baru bisa kita panen gitu ya, dari alat ini sekitar 3 bulan. Tapi juga itu tergantung dari material-material yang kita masukkan, sampah organik yang kita masukkan ke dalam alat komposter ini. Untuk pupuk organik cair sendiri itu bisa kita panen kurang lebih 2 minggu atau 10 harian. Itu untuk pupuk cairnya itu bisa kita panen dan bisa kita aplikasikan untuk tanaman kita. Jadi kenapa kok pupuk padat ini itu cukup lama dalam membuatnya? Nah, itu karena memang untuk pupuk padat sendiri itu perlu proses penguraian, sehingga bahan-bahan organik yang kita pakai itu bisa terurai dengan sempurna, sehingga bisa kita gunakan untuk memupuk tanaman yang kita punya. Untuk selanjutnya adalah menggunakan pupuk organik yang sudah kita buat. Langsung aja. Nah, ini adalah contoh dari hasil kompos yang telah kami buat. Yang pertama ada pupuk padat dan ada pupuk organik cair. Nah, untuk cara pengaplikasiannya itu, untuk pupuk padat setelah 3 bulan atau setelah bentuknya seperti ini, seperti tanah gitu ya, sudah terurai dengan sempurna, itu bisa kita langsung kasih ke tanaman yang kita punya. Nah, langsung saja kita sebar ke tanaman yang kita punya. Nah, untuk pupuk organik cair itu harus kita encerkan gitu ya, atau kita campurkan dengan air dengan perbandingan 1:100. Jadi pupuk organik cairnya itu 100, untuk airnya itu 100 gitu. Kenapa kok kita harus cair? Kita encerkan. Nah, karena kandungan dari nutrisi yang ada di pupuk organik cair ini itu sangat pekat gitu ya, sangat banyak. Jadi kalau misal langsung dikasih ke tanaman, nah itu malah tidak bagus gitu, karena kelebihan nutrisi sehingga tanaman itu nanti bisa pertumbuhannya itu tidak maksimal. Sudah punya gambaran gitu ya terkait mulai dari tadi apa itu urban komposter atau alat komposter ini, bagaimana cara mengoperasikan alat komposter ini, dan juga bagaimana cara kita mengaplikasikan pupuk yang sudah kita buat. Mana udah tertarik apa belum gitu ya? Itu tadi adalah video dari kami, video edukasi yang sudah kami buat. Mungkin teman-teman bisa memulai dari rumah untuk bisa mulai bergerak gitu ya, ikut andil dalam mengatasi permasalahan sampah yang ada di sekitar kita gitu, minimal di sekitar rumah kita. Untuk teman-teman yang ingin informasi lebih lanjut atau yang masih bingung atau masih punya pertanyaan terkait dengan urban komposter ini yang telah kami buat, itu bisa menghubungi media sosial yang kami punya. Nah, itu ada di bawah ini, mulai dari Instagram, Line, dan lain-lain. Nah, itu bisa langsung aja dihubungi. Sekian video dari kami. Terima kasih. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf.